Perkenalkan, nama saya Bella Selomita Didok, NIM 19410337. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai piutang. Piutang merupakan aktiva atau aset perusahaan yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya penjualan secara kredit. Sebagian besar piutang timbul dari penyerahan barang dan jasa secara kredit kepada pelanggan. Piutang usaha memiliki saldo normal di sebelah debit sesuai dengan saldo normal untuk aktiva. Di sini ada beberapa jenis dari piutang, antara lain yang pertama piutang usaha. Piutang usaha adalah suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan. Yang kedua, wesel tagih. Wesel tagih adalah surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran utang. Yang ketiga, piutang lain-lain. Piutang lain-lain mencakup piutang dagang. Contohnya piutang bunga, piutang gaji, uang muka karyawan, dan restitusi pajak. Tujuan dari menginvestasikan dana dalam piutang. Yang pertama, untuk meningkatkan volume penjualan. Yang kedua, untuk meningkatkan laba. Yang ketiga, untuk menghadapi persaingan. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya investasi dalam piutang. Yang pertama, volume penjualan kredit. Yang kedua, syarat pembayaran kredit. Makin lunak syarat kredit, maka makin besar piutang. Yang ketiga, ketentuan tentang pembatasan kredit. Yang keempat, kebijakan dalam pengumpulan piutang. Yang kelima, kebiasaan membayar dari pelanggan. Biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan piutang. Yang pertama, biaya pendanaan piutang. Yang kedua, biaya administrasi. Yang ketiga, biaya pengumpulan data. Dan yang terakhir, kerugian piutang tidak tertagih. Ciri-ciri piutang dapat kita analisis melalui lamanya tanggungan utang yang harus dibayar sebelum waktu yang disepakati. Berikut ini terdapat 3 ciri dalam piutang. Yang pertama, adanya nilai jatuh tempo. Yang kedua, adanya tanggal jatuh tempo. Yang ketiga, adanya bunga yang berlaku. Dalam mengidentifikasikan data mutasi piutang, ada 3 tahap utama yang harus kita lakukan, yaitu menghitung dana mutasi piutang, lalu membukukan data piutang ke masing-masing kartu piutang, dan yang terakhir kita melakukan konfirmasi. Tujuan manajemen piutang adalah yang pertama, semua tagihan terbayar dalam waktu sesingkat mungkin. Yang kedua, meminimalkan siklus piutang. Dan yang ketiga, meminimalkan biaya pengumpulan piutang. Contohnya, piutang bunga, piutang gaji, uang muka karyawan, dan restitusi pajak. Secara umum, ini bukan berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Karena itulah, piutang dengan jenis ini diklasifikasikan dan dilaporkan pada bagian yang terpisah di neraca. Klasifikasi tentang piutang. Piutang biasanya diklasifikasikan menjadi piutang dagang dan piutang bukan dagang. Yang termasuk piutang dagang yaitu piutang usaha dan wesel tagih. Piutang usaha merupakan piutang dagang yang tidak dijamin dengan rekening terbuka. Baik, dari materi ini, di sini saya menyimpulkan bahwa baik piutang dagang maupun piutang wesel, semuanya memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing.
Piutang dagang berlandaskan unsur kepercayaan, sedangkan piutang wesel memiliki kekuatan hukum. Pada selembar surat promes, piutang wesel juga memiliki keunggulan untuk didiskontokan dengan nilai yang setara pada nominal yang tertera di surat promes tersebut. Piutang usaha adalah piutang dagang, dan karena sifatnya ia juga digolongkan sebagai piutang lancar. Piutang wesel bisa merupakan piutang dagang dan oleh karena itu sifatnya juga bisa digolongkan sebagai piutang lancar. Namun piutang wesel juga bisa digolongkan menjadi piutang non-dagang, baik lancar ataupun tidak. Artinya di sini jika piutang dagang dan piutang wesel itu dikategorikan sebagai aset lancar, artinya tingkat likuiditasnya tergolong tinggi. Artinya dapat diuangkan dalam waktu 1 tahun, sedangkan yang tidak lancar artinya untuk pelunasan atau diuangkannya itu lebih dari 1 tahun. Piutang dagang itu sendiri artinya piutang yang timbul akibat penjualan barang dagang. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Shalom.